Dalam tahun yang keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan kepada Yeremia. Bunyinya, ambillah kitab gulungan, dan tulislah di dalamnya segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu mengenai Israel, Yehuda, dan segala bangsa. Dari sejak aku berbicara kepadamu, yakni dari sejak zaman Yosia sampai waktu ini. Mungkin apabila kaum Yehuda mendengar tentang segala malapetaka yang aku rancangkan, hendak mendatangkannya kepada mereka, maka mereka masing-masing akan bertobat dari tingkah langkahnya yang jahat itu, sehingga aku mengampuni kesalahan dan dosa mereka. Jadi Yeremia memanggil Baruk bin Neria. Lalu Baruk menuliskan dalam kitab gulungan itu, langsung dari mulut Yeremia, segala perkataan yang telah difirmankan Tuhan kepadanya. Pada suatu kali, Yeremia memberi perintah kepada Baruk, aku ini berhalangan, tidak dapat pergi ke rumah Tuhan. Jadi, pada hari puasa, engkau yang pergi membacakan perkataan-perkataan Tuhan kepada orang banyak di rumah Tuhan, dari gulungan yang kau tuliskan langsung dari mulutku itu. Kepada segenap orang Yehuda yang datang dari kota-kotanya, haruslah kau bacakannya juga. Mungkin permohonan mereka sampai di hadapan Tuhan, dan mereka masing-masing bertobat dari tingkah langkahnya yang jahat itu. Sebab besar murka dan kehangatan amarah yang diancamkan Tuhan kepada bangsa ini. Lalu Baruk bin Neria melakukan tepat seperti yang diperintahkan kepadanya oleh Nabi Yeremia untuk membacakan perkataan-perkataan Tuhan dari kitab itu di rumah Tuhan. Adapun dalam tahun yang kelima pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, dalam bulan yang ke-9, orang telah memaklumkan puasa di hadapan Tuhan bagi segenap rakyat di Yerusalem dan bagi segenap rakyat yang telah datang dari kota-kota Yehuda ke Yerusalem. Maka Baruk membacakan kepada segenap rakyat perkataan Yeremia dari kitab itu di rumah Tuhan, di kamar Gemaria anak Panitera Safan, di pelataran atas, di muka pintu gerbang baru dari rumah Tuhan. Ketika Mikaya bin Gemaria bin Safan mendengar segala firman Tuhan dari kitab itu, turunlah ia ke istana raja, ke kamar Panitera. Di sana tampak duduk semua pemuka, yakni Panitera Elisama, Delaya bin Semaya, Elnatan bin Akbor, Gemaria bin Safan, Zedekia bin Hananya, dan semua pemuka lain. Lalu Mikaya memberitahukan kepada mereka segala firman yang telah didengarnya ketika Baruk membacakan kitab itu kepada orang banyak. Kemudian para pemimpin itu menyuruh Yehudi bin Netanya, bin Selemia, bin Kusi kepada Baruk mengatakan, bawalah gulungan yang telah kau bacakan kepada orang banyak itu, dan datanglah kemari. Maka Baruk bin Neria membawa gulungan itu dan datang kepada mereka.
Berkatalah mereka kepadanya, "Silakan duduk dan bacakan itu kepada kami." Lalu Baruk membacakannya kepada mereka. Setelah mereka mendengar segala perkataan itu, maka terkejutlah mereka dan berkata seorang kepada yang lain, "Kita harus dengan segera memberitahukan segala perkataan ini kepada raja." Bertanyalah mereka kepada Baruk. Katanya, "Beritahukanlah kepada kami, bagaimana caranya engkau menuliskan segala perkataan ini?" Jawab Baruk kepada mereka, "Segala perkataan ini langsung dari mulut Yeremia kepadaku, dan aku menuliskannya dengan tinta dalam kitab." Lalu berkatalah para pemuka itu kepada Baruk, "Pergilah, sembunyikanlah dirimu bersama Yeremia. Janganlah ada orang yang mengetahui di mana tempatmu." Kemudian pergilah mereka menghadap raja di pelataran. Sesudah mereka menyimpan gulungan itu di kamar panitera Elisama, mereka memberitahukan segala perkataan ini kepada raja. Raja menyuruh Yehudi mengambil gulungan itu. Lalu ia mengambilnya dari kamar panitera Elisama itu. Yehudi membacakannya kepada raja dan semua pemuka yang berdiri dekat raja. Waktu itu adalah bulan yang ke-9, dan raja sedang duduk di balai musim dingin, sementara di depannya api menyala di perapian. Setiap kali apabila Yehudi selesai membacakan 3-4 lajur, maka raja mengoyak-ngoyaknya dengan pisau raut, lalu dilemparkan ke dalam api yang di perapian itu, sampai seluruh gulungan itu habis dimakan api yang di perapian itu. Baik raja maupun para pegawainya yang mendengarkan segala perkataan ini, seorang pun tidak terkejut dan tidak mengoyakkan pakaiannya. Elnatan, Delaya dan Gemaria memang mendesak kepada raja supaya jangan membakar gulungan itu, tetapi raja tidak mendengarkan mereka. Bahkan raja memerintahkan Pangeran Yerahmeel, Seraya bin Azriel, dan Selemia bin Abdeel untuk menangkap juru tulis Baruk dan Nabi Yeremia, tetapi Tuhan menyembunyikan mereka. Sesudah raja membakar gulungan berisi perkataan-perkataan yang dituliskan oleh Baruk langsung dari mulut Yeremia itu, maka datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Bunyinya, "Ambil pula lah gulungan lain, tuliskanlah di dalamnya segala perkataan yang semula ada di dalam gulungan yang pertama, yang dibakar oleh Yoyakim, Raja Yehuda. Mengenai Yoyakim Raja Yehuda, haruslah kau katakan, beginilah firman Tuhan. Engkau telah membakar gulungan ini dengan berkata, mengapakah engkau menulis di dalamnya bahwa Raja Babel pasti akan datang untuk memusnahkan negeri ini dan untuk melenyapkan dari dalamnya manusia dan hewan. Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim, Raja Yehuda. Ia tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud, dan mayatnya akan tercampak, sehingga kena panas di waktu siang dan kena dingin di waktu malam.
Aku akan menghukum dia, keturunannya, dan hamba-hambanya karena kesalahan mereka. Aku akan mendatangkan atas mereka, atas segala penduduk Yerusalem, dan atas orang Yehuda segenap malapetaka yang kuancamkan kepada mereka, yang mereka tidak mau mendengarnya. Maka Yeremia mengambil gulungan lain dan memberikannya kepada juru tulis Baruk bin Neria, yang menuliskan di dalamnya langsung dari mulut Yeremia segala perkataan yang ada di dalam kitab yang telah dibakar Yoyakim, Raja Yehuda dalam api itu. Lagi pula, masih ditambahi dengan banyak perkataan seperti itu.